Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Abdul Jayad dengan tema pesan penting bagi orang yang akan atau telah melangsungkan pernikahan. Sebelumnya marilah kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal dzakaraini dzakara wal untha. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ahsaniz zawjil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس بالدين. Para alim ulama, asatidzah, hadirin sekalian, terkhusus keluarga besar Adinda, Zaki, dan Ratna, pun demikian wabil khusus kepada Adinda berdua. Di dalam Al-Quran terdapat 3 pesan penting yang Allah tegaskan bagi setiap insan beriman yang akan, sedang, dan telah melangsungkan pernikahan. Pesan pertama secara singkat disebutkan secara tegas dalam Al-Quran surah ke-30 Ar-Rum ayat ke-21. Allah berfirman: wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda yang menjadikan setiap hamba bisa menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ialah diciptakannya satu pasangan dari jenis manusia sendiri untuk dinikahkan. Hadirin sekalian, Adinda, Zaki, dan Ratna, kata ayat dalam diksi Al-Quran tidaklah disebutkan kecuali menunjuk satu tanda yang harus mampu menjadikan setiap hamba semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh firman dalam Al-Quran sendiri dinamakan dengan ayat. Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat, demikian seterusnya disebut dengan ayat karena setiap kali kita berinteraksi dengan Al-Quran, membaca, memahami, bahkan sekedar mendengarnya, terbentuklah kemudian kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat yang kedua: innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh orang mukmin yang sejati itu jika disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya, dan jika diperdengarkan kepadanya ayat-ayat Allah maka meningkat keimanannya dan semakin bertambah kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada rumus yang sangat singkat dalam tafsir. Jika disampaikan informasi dalam Al-Quran dan dibuka tegas langsung dengan lafaz ayat, maka informasi dimaksud bukan sekedar ingin mengabarkan sebuah peristiwa ataupun ketentuan yang disampaikan oleh Allah, tapi sekaligus ditujukan membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat pernikahan dibuka oleh Allah langsung dengan diksi ayat, seakan-akan ingin menegaskan bahwa tujuan utama, puncak dari akad, puncak dari nikah itu tiada lain untuk membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah banyak ulama mengatakan, jika ada seorang yang telah berumah tangga belasan tahunkah, puluhan tahunkah, tapi tidak semakin mendekat kepada Allah, maka boleh jadi ada yang tidak tepat dalam rumah tangganya. Adinda, kedekatan dengan Allah ini bahkan dijadikan oleh Allah sebagai kunci pembuka dari 3 harapan yang diinginkan oleh setiap orang yang ingin berumah tangga. Ketenangan dalam rumah tangga yang disebut dengan sakinah itu, limpahan harta yang membawa cinta yang disebut dengan mawaddah, dan perhatian dalam yang disebut dengan rahmah itu, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Samara, sakinah, mawaddah, dan rahmah tidaklah disampaikan oleh Allah kecuali pintunya dibuka dengan ayat membangun kedekatan dengan Allah. Banyak orang mendambakan samara, bahkan menuliskan di pintu rumahnya, tapi anehnya Allah sang pemilik rahmat, sang pemilik mawaddah, sang pemilik sakinah tidak ia dekati.
Karena itulah membentang limpahan ayat dalam Al-Quran yang langsung memberikan janji kepada setiap insan beriman. Ketika Anda mampu meningkatkan ibadah, takwa kepada Allah, maka akan diringankan, bahkan diberikan limpahan segala kenikmatan, khususnya dalam rumah tangganya. Quran surah ke-65, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka akan diberikan solusi dari setiap problematika kehidupan yang dialami, bahkan dilimpahkan rezeki dari sisi yang bahkan tidak pernah ia duga. Quran surah kedua di akhir ayat 189. وَاتَّقُوا la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah, aku jamin kata Allah kalian akan bahagia hidupnya. Karena itu adinda, jika kelak telah selesai akad ini, maka jangan cukupkan saat persiapan kalian menjelang akad. Pasca itu, dekati Allah dengan sempurna. Bangun di malam hari, sholatlah, dekatkan diri dengan Al-Quran. Tiada keindahan bagi pasangan ketika suami dapat kemudian menjadi imam, istri kemudian menjadi makmum di belakang, lalu suami kemudian berdoa, istri mengaminkan, mencium tangannya, dan sejak saat itulah kemudian bentangan kasih Allah diberikan kepada keduanya. Sungguh banyak gelar didapatkan manusia, tapi tidak jarang tak mampu menyelesaikan persoalan kecil di rumah tangga. Tapi banyak persoalan besar yang justru dientaskan dalam hempasan sejadah. Untuk itulah setelah ini, sekali lagi, dekati Allah, tingkatkan ketakwaan, dan pesan Al-Quran tegas, dengan itu akan dilimpahkan samara yang diidamkan. Kedua, secara cepat, ada pesan tegas dalam Quran surah keempat An-Nisa, di ayat ke-19. Allah saking tegasnya meminta setiap insan beriman mempertaruhkan imannya untuk menyampaikan dan mengimplementasikan pesan-pesan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hei seluruh orang beriman tanpa kecuali. Bahkan dalam ilmu nahwu, huruf ya, munada disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Huruf nida tidak digunakan kecuali untuk memanggil yang dekat, jauh, dan menengah. Ada 14 huruf yang digunakan dalam ilmu nahwu, tapi di Al-Quran seluruhnya hanya untuk ya. Seakan Allah ingin mengatakan, hei semua pemilik iman, laki-laki, perempuan, dekat, menengah, ataupun jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada, haknya tanbih. Aku tegaskan, tanbih aku ingatkan. La yahillu lakum an tarithun nisa'a karha. Tidak dibenarkan bagi setiap pasangan yang beriman, kalau memang dia punya iman, baik itu suami ataupun istri, untuk mewariskan sifat-sifat yang tidak baik setelah mereka berumah tangga. Adinda Zaki dan Ratna, ayat ini seakan ingin menyiapkan pesan kepada setiap yang telah berumah tangga, bahwa manusia diciptakan tidak ada yang sempurna. Bahkan manusia dari 5 nama yang disebutkan di Al-Quran disebut dengan insan. 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ibnu Manzur meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang mengatakan asal mula kata insan, Summiyal insanu insanan, innama uhida ilaihi fanasya. Manusia itu disebut dengan insan. Kenapa? Ada kaitan dengan kata nisyan, yaitu lupa. Karena seringkali ketika komitmen dengan Allah dibangun, seringkali lupa. Sedangkan kata nisyan terambil dari kata nasya. Di dalam Al-Quran sering dipasangkan dengan kata akhto'a yang berarti salah. Quran surah kedua Al-Baqarah di penghujung ayatnya 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami kalau memang dalam kehidupan kami pernah lupa, yang dengan lupa ini kami berbuat salah. Boleh jadi di rumah tangga nanti, apa yang dilihat oleh Zaki selama ini pada diri Ratna tidak sesempurna itu, tidak seideal itu. Pun demikian dari Ratna kepada Zaki, tidak demikian yang mungkin banyak harapan terkumpul. Karena itu pesan Quran sederhana, jika menyaksikan satu perbuatan yang tidak disenangi saat nanti berumah tangga, maka maafkanlah. Boleh jadi di balik peristiwa itu ada hikmah besar yang ingin Allah berikan untuk melengkapi rumah tangga kalian berdua. Sebagai bagian penutup dari pesan kedua ini, Nabi itu ahli surga. Turun Al-Kautsar yang menjamin surganya sebelum beliau bahkan wafat. Namun pernah terjadi dalam rumah tangga. Satu kali Sayyidah Aisyah lupa bahwa dalam puasa Nabi, beliau kemudian menghidangkan makanan. Baru sadar ketika itu, Nabi datang, apa yang terjadi? Nabi tidak menegur beliau, tidak menyalahkannya, tapi membisikkan di telinganya dengan kalimat indah, sayang, tahukah engkau, hari ini aku berbuka, mari kita makan bersama. Sisi lain, pernah terjadi ketika Nabi tidak puasa, ternyata tidak ada stok makanan di dapurnya. Sayyidah Aisyah kemudian mohon ampun kepada Allah, merasa gelisah dan takut tak mampu melayani Nabi. Tapi apa yang terjadi? Nabi datang membisikkan di telinganya dan mengatakan, sayang, tahukah engkau, hari ini aku puasa, hari ini aku puasa. Anda bayangkan, Nabi, Rasul dekat dengan Allah dijamin surga. Dalam rangka berumah tangga, masih berkesempatan memuliakan istrinya dan membangun kebaikan-kebaikan untuk menyempurnakan rumah tangganya. Anda bukan Nabi, Anda bukan Rasul. Sehebat apa kita harus kemudian mengeksplorasi kekurangan pasangan kita, menjadikan mereka seakan-akan jauh dari kesempurnaan. Karena itulah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saling menyayangi itu penting ketika berumah tangga. Terakhir, sebagai penutup khutbah singkat ini, Quran surah ke-17 ayat 23.
Allah berpesan dengan tegas, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbu telah menetapkan yang tidak bisa diganggu gugat, agar semua insan menyembah Allah dengan sempurna hanya pada Allah saja. Dan setelah itu, puncakkan baktimu kepada kedua orang tuamu. Adinda Zaki dan Ratna, nikah secara fikih disebut dengan nikah bukan hanya memperkenankan dua insan untuk melakukan hubungan seksual pasca akad, tapi nikah dalam diksi bahasa Arab juga kata yang memiliki dua makna yang bertentangan secara langsung. Ia bisa merekatkan sesuatu yang renggang sekaligus merenggangkan sesuatu yang rekat. Dengan nikah ini, hubungan yang tadinya renggang, Zaki dan Ratna semakin dekat. Bahkan saking dekatnya mahram bil musaharah, Zaki bisa menyentuh ibunda mertua, Ratna pun demikian pada ayah mertua. Tapi jangan lupa, nikah bisa merenggangkan sesuatu yang rekat, karena saat yang bersamaan setelah akan berlangsung, hubungan dengan orang tua yang semula mungkin rekat, boleh jadi akan merenggang dengan berpisahnya kalian dalam rumah tangga ini. Karena itulah Allah berpesan, sekalipun telah menikah, jangan lupakan kedua orang tua. Mereka yang telah sulit memberikan bakti, memberikan perhatian puncak kepada kalian berdua. Mohon maaf, Zaki dikandung 9 bulan 10 hari, dirawat baik-baik, disayang oleh ayah dan ibu. Namun baru dapat sesuatu untuk diberi, sekarang harus diberikan pada orang yang baru dikenalnya. Ratna demikian, dirawat, disayang-sayang, diberikan puncaknya. Bahkan untuk kegiatan pagi ini saja, siapa yang tidak tidur lelah? Siapa yang menyiapkan makanan? Siapa yang mengundang seluruh undangan? Siapa yang maksimalkan itu semua? Tidak ada yang lain kecuali orang tua yang tidak meminta sedikit pun materi kepada kalian berdua, kecuali senyuman, kecuali sapaan, kecuali bakti, kecuali doa. Karena itu, semua ini hanya formalitas. Setelah kalian selesai, datangi kedua orang tua, minta doanya, minta restunya, minta maaf dengan sebenar-benarnya, dan mohon supaya dengan ridha itu Allah berikan yang terbaik dalam rumah tangga kalian berdua. Cukup sudah menyulitkan sampai dengan hari ini, tibalah kalian memberikan bakti terbaik untuk membahagiakan keduanya. Dan itulah jalan untuk meringankan rumah tangga, sekaligus mendapatkan ridha Allah yang mengantarkan pada kenikmatan rumah tangga untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah penegasan di Quran surah ke-46 ayat ke-15. Jika kalian sukses nanti, jangan pernah kalian lupakan untuk mengeringkan bahkan sekedar doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Hadirin sekalian dan adinda berdua, itu yang mampu kami sampaikan dalam kesempatan khutbah singkat ini. Semoga dengan itu semua akad ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua yang hadir diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disertakan dalam ridha Allah berupa sakinah, mawaddah dan rahmah yang mengantarkan kepada ridha-Nya, dan semoga dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.